Jadi tolong ya Mas Gibran, ini saya sekaligus pesan sama Mas Gibran. Apakah penjelasan saya itu ada kelirunya? Silakan Anda nanti klarifikasi. Jangan bilang berkali-kali serahkan pada warga, serahkan pada warga. Itu seperti melempar bola panas terus-menerus. Karena warga nggak tahu. Iya, jadi begini ya, sejauh yang saya juga dapatkan dari warga Solo, karena kebetulan SMP-nya Gibran, SMP 1 Solo, itu adalah SMP ibu saya. Ibu saya orang Solo asli, ya. Nah, jadi Gibran SD di Solo, SMP 1 di Solo, itu kebetulan sama SMP-nya dengan ibu saya. Setelah itu agak blank. Setelah itu agak blank. Jadi apakah kemudian Gibran itu melanjutkan ke SMA di Solo? Karena juga ada kabar yang belum verified. Ada kabar yang belum verified bahwa Gibran sempat sekolah di SMA 1 Solo. Makanya Gibran perlu klarifikasi apakah benar Gibran sempat sekolah SMA di SMA 1 Solo. Nah, kalau iya, maka kemudian Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Saat ini saya sedang bersama dengan seorang epidemiolog yang namanya sedang booming. Beliau adalah Dr. Tifauji Tiasuma. Apa kabar Ibu? baik, alhamdulillah. Nah teman-teman, saat ini seperti kita tahu ada isu yang sedang sangat heboh dan beliau ini termasuk salah satu yang mungkin yang mengungkapnya ya Bu ya, yaitu yang mengungkap ya Bu ya, yaitu tentang ijazah cawapres dari Partai Koalisi Indonesia Maju yang bernama Gibran Rakabuming Raka. Ya. Nah, seperti kita tahu bahwa ijazah Gibran tersebut sedang menjadi kontroversi karena ketika dia mendaftar ke KPU, dalam satu grafis dari sebuah media disebutkan bahwa dia itu S2. Sarjana S2, tapi kemudian beredar surat dari KPU yang menyatakan bahwa dia ternyata hanya menggunakan surat keterangan alias suket. Nah, belakangan terungkap bahwa beliau ternyata hanya setara D1 ya Ibu ya. Ya, coba nanti saya klarifikasi. Ya. Nah, karena waktu itu beliau ini yang mengungkapnya, kita mau mengetahui lebih dalam sebetulnya pendidikan Gibran itu seperti apa dan sebetulnya ijazah dia itu apa dan gelarnya apa. Biar ini nanti clear di masyarakat, tidak ada lagi ada polemik ya Bu ya. Ya. Bu Tifa, silakan Bu dijelaskan. Baik, sebetulnya bagaimana ijazah Gibran yang sesungguhnya, bagaimana kronologi pendidikan dia yang pernah dia tempuh itu harusnya Gibran sendiri yang mengklarifikasi. Tapi sampai dengan hari ini sejauh yang saya pantau ya dari polemik ini kemudian bergulir itu, dia hanya sampaikan bahwa ada orang yang menuduh saya memiliki ijazah palsu. Ada orang yang menuduh saya mengedit ijazah, dan dia pada saat ada salah satu acara di TV, beliau mengatakan ada dua tokoh yang sedang meributkan ijazah saya palsu dan diedit. Nah, saya mesti klarifikasi dulu di sini. Sebab mula pertama dari terbukanya tentang ijazah Gibran dan kronologi pendidikan dia itu berawal dari Twitternya dia yang menyinggung nama saya. Jadi Anda bisa search ya, sekitar 2 minggu yang lalu itu Gibran menuliskan bahwa dia upload foto dia sedang wisuda. Kemudian di situ diberikan caption, Dr. Tifa, coba Dr. Tifa analisa apakah foto saya editan. Nah, disitulah ya. Saya baca tuh. Ya, jadi dia memposting di captionnya di Twitter adalah coba Dr. Tifa analisa foto wisuda saya, editan apa tidak. Nah, setelah saya telusuri tanggalnya, itu sebetulnya adalah reaksi dia sekian bulan yang lalu ketika soal ijazah seseorang itu viral. Ijazah seseorang itu viral, yaitu bapaknya sendiri kan gitu. Nah, di situ kan saya juga viral waktu itu. Saya juga viral karena saya menganalisis perbedaan antara foto yang ada di suatu wisuda dengan foto yang
beliau, bapaknya beliau itu kan saya menganalisis karena ternyata foto ini berbeda dan ternyata pada saat itu sudah clear bahwa foto wisuda di tahun 1985 itu yang masyarakat itu mengira itu foto dari bapaknya Gibran, kan ternyata itu foto dari paman iparnya Gibran yang sudah meninggal bersama dengan istri beliau yang foto berdua di depan gedung Pusat UGM karena saya adalah lulusan UGM, saya tahu persis kan bahwa kalau habis wisuda kemudian foto berdua gitu dengan pasangan atau calon pasangan begitu kan. Nah, foto itu yang oleh masyarakat itu dikira itu fotonya bapaknya Gibran. Padahal itu foto tantenya Gibran, Ibu Idayati dengan suaminya waktu itu. Yang meninggal itu ya? Yang meninggal gitu loh. Pak Itu siapa tuh namanya? Ya, itu tidak ada klarifikasi sama sekali kan dari keluarga. Sehingga berkembang polemik bahwa seakan-akan saya melakukan hoax. Saya justru yang melakukan hoax, melakukan hoax lah terhadap foto tersebut. Itu kan seharusnya pihak keluarga yang melakukan klarifikasi gitu kan, seperti itu. Nah, di situ pada saat polemik ijazahnya bapaknya beliau itu, Gibran mencuit bahwa Dr. Tifa tolong dong foto wisuda saya dianalisa gitu. Kayak ada faktor dendam ya? Ya, nah itulah kemudian saya ungkapkan kan. Karena itu maka saya jadi curious dengan ijazah Gibran sendiri kan gitu. Karena ada banyak versi yang keluar di media, baik itu media resmi, seperti misalnya laman KPU, ya kan? Itu tertulis kronologi pendidikannya Gibran. Kemudian sampai dimuat di harian-harian besar, di media-media besar. Sampai kemudian bahkan di Prokompim itu informasi yang tertulis sebagai website resmi dari pemerintah daerah Kota Surakarta itu pun juga sama. Jadi kronologi pendidikannya itu sama dengan seperti yang ditulis di KPU. Nah, ya, dan sampai hari ini, sampai detik ini, ketika sebetulnya kronologi itu sudah terklarifikasi oleh saya, itu belum direvisi. Nah, itulah yang mungkin kemudian jadi membuat spekulasi terkait dengan kronologi pendidikan itu. Spekulasinya kemudian muncul di di grafik, di infografisnya beberapa media ternama bahwa Gibran itu lulusan S2 Australia. Nah, ini mumpung saya diberikan kesempatan, saya mau klarifikasi ya, berdasarkan dari pengetahuan saya, karena saya juga punya anak yang kuliah di Australia, dan kebetulan universitas tua, universitas yang cukup ternama. Jadi waktu saya mendaftarkan anak saya ke Australia pun saya juga mengikuti prosedur-prosedur yang kurang lebih itu anak-anak mahasiswa, anak Indonesia yang kuliah di Australia itu jumlahnya banyak sekali, termasuk anak saya itu mengikuti prosedur-prosedur tersebut. Sehingga saya sangat paham dengan suatu lembaga yang sekarang ini udah nggak ada lembaganya. Yaitu lembaga InSearch UTS. InSearch UTS, InSearch University Technology of Sydney. Itu sekarang lembaga itu udah nggak ada. Itu yang diklaim sejak tahun sejak tahun 2021. Itu sudah tidak ada, berganti dengan lembaga lain. Nah, lembaga itu yang ditulis oleh siapapun juga yang menyebutkan, saya tuh nggak tahu ya, Gibran ini menuliskan yang dia kemudian menginformasikan ke KPU ya bahwa dia kuliah di InSearch UTS tahun 2007 sampai 2010, mestinya kan atas izin atau atas verifikasi dari Gibran sendiri kan. Nah, makanya dari situlah kemudian saya bukan investigasi sebetulnya, saya coba mendudukkan masalah ini gitu ya kan, karena penting sekali supaya apa? Supaya masyarakat itu tidak membeli kucing dalam karung, supaya masyarakat itu tidak membeli pepesan kosong yang dikemas sedemikian rupa sampai orang berpikir bahwa Gibran itu lulusan S2 Australia gitu. Nah, jadi setelah kemudian saya buat klarifikasinya, dan ini mungkin juga klarifikasi saya perlu diklarifikasi lagi, direklarifikasi oleh Gibran sendiri ya. Jadi tolong ya Mas Gibran, ini saya sekaligus pesan sama Mas Gibran, apakah penjelasan saya itu ada kelirunya? Silakan Anda nanti klarifikasi. Jangan bilang berkali-kali serahkan pada warga. Itu seperti melempar bola panas terus-menerus.
menerus. Karena warga nggak tahu. Iya, jadi begini ya, sejauh yang saya juga dapatkan dari warga Solo, karena kebetulan SMP-nya Gibran, SMP 1 Solo, itu adalah SMP ibu saya. Ibu saya orang Solo asli, ya. Nah, jadi Gibran SD di Solo, SMP 1 di Solo, itu kebetulan sama SMP-nya dengan ibu saya. Setelah itu agak blank. Setelah itu agak blank. Jadi apakah kemudian Gibran itu melanjutkan ke SMA di Solo? Karena juga ada kabar yang belum verified. Ada kabar yang belum verified bahwa Gibran sempat sekolah di SMA 1 Solo. Makanya Gibran perlu klarifikasi apakah benar Gibran sempat sekolah SMA di SMA 1 Solo. Nah, kalau iya, maka kemudian data tentang insert UTS itu jadi pas. Data tentang insert UTS itu jadi pas. Karena insert UTS yang diikuti oleh Gibran, yang kemudian disetarakan oleh Kemendikbud, itu adalah kelas 12. Kelas 12 yang disetarakan oleh Dikbud sebagai SMK. Nah, ini saya juga nggak ngerti ini kenapa Kemendikbud itu menyetarakan suatu preparation program untuk seseorang masuk universitas di Australia itu disetarakan dengan SMK. Nah, ini SMK bagian akuntansi pula gitu loh. Padahal itu preparation menuju ke universitas gitu atau semacam college gitu. Nah, anak saya itu mengikuti tata cara tersebut. Jadi anak saya itu jadi diizinkan begini. Anak yang ingin kuliah di Australia ya, itu boleh tidak melanjutkan kelas 12-nya di Indonesia. Jadi dia hanya sekolah sampai kelas 2. Habis itu dia terbang ke Australia. Mengikuti suatu preparation yang mungkin salah satunya diselenggarakan oleh lembaga insert UTS yang saat ini udah tutup. Untuk kemudian dia diberikan semacam sertifikat yang menyatakan bahwa dia boleh kemudian kuliah di universitas yang dia akan pilih gitu. Jadi sekali lagi di situ di insert UTS itu adalah lembaga yang melayani, yang memberikan pelayanan untuk seorang calon student, calon mahasiswa yang mau preparation untuk masuk universitas. Itu sama sekali belum menunjukkan bahwa dia adalah mahasiswa Universitas Teknologi of Sydney. Bukan, itu lembaga biasa aja gitu ya. Nah, jadi kalau masyarakat itu mengatakan oh Gibran kursus, ya benar karena itu kursus, semacam course gitu kan. Jadi itu 1 tahun aja 12 bulan, kemudian dia mendapatkan semacam sertifikat, yang sertifikat itu disetarakan ke Mendikbud sebagai SMK. Nah, kemudian setelah itu dia ikuti tahun 2006, 2007. Menurut informasi yang ada loh ya. Saya nggak tahu, mungkin Mas Gibran juga mesti jawab sendiri. Kemudian dia terbang kuliah di MDIS Singapura. Ya, itu selama 2 tahun. Itu selama 2 tahun ya, 2007 sampai 2010 dia mengaku bahwa dia lulus dari MDIS ya, Management Development Institute of Singapore ya, itu juga sebuah lembaga. Itu juga sebuah lembaga yang menyelenggarakan pendidikan setara universitas dan bekerja sama dengan beberapa universitas di beberapa negara untuk memberikan award atau menganugerahkan gelar tertentu kepada mahasiswa yang kuliah di lembaga tersebut. Jadi MDIS sendiri itu tidak memberikan gelar apapun kepada Gibran, tetapi MDIS bekerja dengan bekerja sama dengan universitas-universitas untuk mengeluarkan ijazah. Nah, dari situ kemudian ketika Gibran melakukan klarifikasi tentang ijazahnya, jadi kita ketahui bersama dari YouTube, dari media bahwa Gibran mendapatkan gelar BSc Hons ya. BSc Hons itu dari University of Bradford, UK, Inggris. Nah, dia kan
kan tidak pernah berarti kuliah di University of Bradford UK. Dia hanya kuliah di Singapura, ya, dan mendapatkan gelar BSc-nya itu dari BSc Hons-nya itu dari University of Bradford UK. Nah, oleh Kemendikbud, gelar BSc Hons-nya itu disetarakan dengan sarjana. Nah, jadi ini ada ada 3 hal yang masih perlu klarifikasi dari Kemendikbud ya. bukan dari Gibran. Dari Gibran pertama adalah secara faktual, Gibran nggak bisa mengikuti program insert sebelum dia lulus SMA. Ya, Atau setidaknya dia mengikuti kelas 10 dan 11 SMA di Indonesia. Baru setelah itu dia baru bisa ikut insert. Ya, karena insert itu bukan SMA, dia hanya lembaga yang memberikan sertifikat setara SMA, tapi di situ dia tidak sekolah SMA. Jadi berarti kemungkinan menurut saya hipotesiskan ya bahwa Gibran itu pernah mengikuti suatu sekolah SMA ya selama 2 tahun, baru kemudian tanpa ijazah baru kemudian dia pergi ke insert UTS untuk mengikuti course selama 12 bulan. Itu kayak paket C kali gitu ya? Enggak, paket juga beda. Jadi beda dengan paket C. Jadi beda dengan paket C, walaupun Kemendikbud itu menyetarakan dengan paket C, tapi itu bukan paket C. Jadi bukan paket C. Jadi gini, seorang anak Indonesia yang pengen kuliah di luar negeri itu ada 2 pilihan. Dia menyelesaikan SMA-nya kelas 10, 11, 12, kemudian dia dapat ijazah SMA dari SMA tersebut, atau dia hanya ikut kelas 10 dan 11, kemudian dia bisa mengikuti preparation university. Itu bisa. Ibu kan dia kan pernah menunjukkan ijazahnya, nih ijazah saya gitu ya. Ibu, nah kalau Ibu melihatnya gimana dengan ijazah yang dia tunjukkan? Ya tadi seperti yang saya beberapa waktu yang lalu untuk menjawab polemik ini kan dia memperlihatkan ijazah. Nah, itu ijazah yang diperlihatkan itu adalah ijazah yang dia peroleh selama kuliah di MDIS, di mana ijazah itu dikeluarkan oleh University of Bradford UK. Jadi bukan Singapura yang mengeluarkan. Kok bisa? Ya, karena MDIS itu adalah sebuah lembaga yang bekerja sama dengan universitas-universitas. Itu di mana universitas-universitas itu yang mengeluarkan ijazah BSc-nya. Nah, tapi untuk diketahui juga kepada masyarakat bahwa saat ini MDIS itu udah nggak kerjasama lagi dengan University of Bradford UK. Sudah nggak ada di, saya nggak tahu sejak kapan ya. Jadi ini sebetulnya adalah semacam pengetahuan juga kepada masyarakat ya, bahwa kalau Anda ingin menyekolahkan anak-anak Anda itu ke luar negeri, itu pertama adalah pastikan bahwa anak Anda memang cerdas. Pastikan anak Anda memang cerdas sehingga dia bisa diterima di universitas-universitas ternama yang kredibel, yang memang rankingnya tinggi dunia. Karena University of Bradford itu ranking dunianya cuma 570-an. Masih kalah jauh dengan UI, UGM, IPB, ITB, masih kalah jauh. Iya, kita aja ranking dunianya 100-an. Ya, gitu. Nah, itu ya. Jadi itu. Pokoknya kalau Anda mau nyekolahkan anak Anda ke luar negeri itu anaknya cerdas dulu. Baru kemudian bisa memilih universitas yang bagus. Sehingga tidak kebingungan kalau nanti mau legalisir ijazahnya, bingung kalau ternyata sebuah lembaga itu udah nggak ada lagi kerjasama dengan itu. Nah, jadi itu tuh yang penting. Nah, satu ya PR yang harus diklarifikasi oleh Mas Gibran adalah Mas Gibran mesti kasih tahu kepada kita semua kelas 1 dan kelas 2 SMA-nya di mana. Kelas 10 dan kelas 11-nya Mas Gibran tuh di mana? Karena dia nggak SMA di mana-mana. Dia sekolah di Park Secondary. Sorry ya, saya koreksi. Jadi dia setelah SMP dia sekolah di Park Secondary School, Singapura. Ya kan? Tetapi ada kabar juga bahwa Mas Gibran itu SMA-nya di Solo. Jadi ini perlu diklarifikasi yang benar. Nah, karena Park Secondary School itu SMA-nya itu 4 tahun. Park Secondary School itu di Singapura tuh 4 tahun dia sekolah SMA-nya. Ya. Nah, dia kan tidak menempuhnya selama 4 tahun. Nah, jadi
dia dari Park Secondary School Singapura, lalu kemudian dia terbang ke INSEARCH, UTSK ke Australia untuk mengikuti sertifikat itu, kemudian dia balik lagi ke Singapura untuk kuliah di MDIS. Nah iya, ini kan sesuatu yang nggak bisa cuma diselesaikan dengan ini loh ijazah saya selesai, bukan. Itu yang penting itu. Jadi intinya gini, saya mau klarifikasi berdasarkan dari informasi yang saya dapatkan, data yang saya dapatkan, termasuk data-data yang ada di media, ya kan, kemudian polemik yang beredar di media maupun yang disampaikan oleh Gibran sendiri. Jadi Gibran itu ya betul dia adalah BSc Hons, ya, yang disetarakan oleh Kemendikbud. Dia peroleh BSc Hons-nya itu dari MDIS yang bekerja sama dengan University of Bradford UK. Yang sekarang kerjasama itu sudah tidak ada. Jadi kalau masyarakat mau cari apakah MDIS masih kerjasama dengan Bradford, udah nggak ada. Ya, tapi itu nggak ada masalah karena dia udah pegang sarjana. Kemudian Gibran bukan D1. Gibran itu kalau di INSEARCH itu setara SMK. Jadi Gibran setara SMK di Australia. Nah, saya juga mengimbau pihak Gibran untuk melakukan koreksi terhadap data yang disampaikan di KPU. Betul. Dan juga apa yang ditulis, data-data yang ditulis di Prokompim. Karena sampai dengan hari ini masih tertulis sekolahnya itu kronologinya ya, dari SMP 1 Solo, kemudian ke Park Secondary School Singapura, kemudian ke MDIS, kuliah di MDIS, baru kemudian ke INSEARCH. Nah, itu yang kemudian menimbulkan kesalahpahaman atau spekulasi dari media yang menyatakan bahwa di INSEARCH itu dia S2 gitu. Jadi itu sih. Ada pertanyaan lagi mungkin? Penasaran? Ada teman-teman cuma bertanya, silakan. Nah ini Dok, ini kan kalau fenomena orang awam nih ribet lah kalau ngurusin gini Dok ya. Nah, dokter pernah nge-tweet juga kalau nggak salah, ini deh adain debat pembuka deh tentang akademik gitu kalau nggak salah gitu di Twitter dokter deh kalau nggak salah. Ya sebenarnya bukan debat, karena kita itu, kalau saya tidak menyukai debat ya. Biar kelihatan bobot-bobotnya gitu. Oh bukan, saya itu nyata Rasulullah SAW tuh nggak suka kita debat, tapi kita dialog, ya. Jadi dialog aja, ya. Karena apa? Kembali lagi, tabayun. Nah, kita tabayun. Jadi penting banget. Kenapa? Sekali lagi, ini Gibran ini nggak main-main loh. Dia adalah cawapres loh. Karena itu masyarakat harus tahu betul bibit, bebet, bobot dari seorang capres maupun cawapres. Iya. Kalau kronologi pendidikannya saja tidak clear, bagaimana masyarakat bisa menilai bibit, bebet, bobotnya dia gitu. Memang Bu Tipa, masalah ijazah ini sangat krusial ya, apalagi untuk calon pemimpin negara ya. Dan kita tahu, seperti kita tahu, ijazah bapaknya pun sekarang sedang menjadi permasalahan di hukum. Nah, ini pun kalau Gibran nggak menjelaskan apakah dia benar S2 atau bukan, ini juga kedepannya akan menjadi permasalahan seperti yang dialami bapaknya. Memang dia bukan ijazahnya palsu, tapi nggak jelas kejelasannya lah. Iya, kronologinya. Dan dia membiarkan itu. Nah, kalau ya sebetulnya kasus dugaan S2 Gibran yang itu apa namanya? Kasus bahwa melalui sosial media atau melalui media Gibran itu dinyatakan sebagai S2 lulusan Australia. Itu kasusnya sebenarnya sama dengan saya yang sekarang lagi di apa namanya sedang dibully di TikTok atas suatu hoax atau fitnah tentang saya. Contoh, saya nggak pernah doktor, saya nggak pernah menyatakan diri saya doktor, tapi ada beberapa media yang menyebutkan saya doktor, lulusan salah satu perguruan tinggi swasta di Jakarta. Padahal saya tidak pernah menyatakan saya doktor lulusan tersebut. Nah, tetapi sampai dengan hari ini kan saya diamkan dulu. Kenapa? Ya karena saya bukan cawapres. Tapi kalau seorang cawapres yang dipertanyakan, ada orang siapapun dia mengakukan dia sebagai lulusan S2, dia wajib untuk melakukan klarifikasi. Betul. Karena ini menyangkut negara, bukan lagi pribadi ya. Iya, betul. Nah, kepada Mas Gibran juga kepada pendukungnya, seperti diminta oleh Pak Bu Tipa tadi, silakan melakukan klarifikasi agar ini clear Bu ya. Clear, ke depan tidak lagi menjadi perdebatan, tidak lagi menjadi polemik. Nah, teman-teman, mudah-mudahan perbincangan saya dengan Bu Tipa ini bermanfaat buat
buat teman-teman semua. Kita bertemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu, warahmatullahi makasih. wabarakatuh.